itu ketika ngerjakan soal suka bingung nih, ini masuk permutasi atau kombinasi ya? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fani dan kali ini aku akan sharing sama kalian semua tentang materi permutasi dan kombinasi. Sebenarnya ini tuh bukan materi yang susah banget, yang sampai nggak bisa ngerjain tuh enggak ya. Tapi kadang-kadang kita itu ketika ngerjakan soal suka bingung nih, ini masuk permutasi atau kombinasi ya. So, yuk kita belajar bareng-bareng. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari tahu terlebih dahulu apa itu definisi permutasi dan apa itu definisi kombinasi. Misalkan N dan R adalah dua buah bilangan. Kalau aku punya kayak gini, maka dibacanya N ditambah R. Dan kalau aku punya kayak gini, maka dibacanya N dikali R. Kalau kita perhatikan, tambah dan kali adalah sebuah operasi bilangan ya. Jadi kalau tandanya seperti ini, artinya ditambah. Dan kalau tandanya seperti ini, artinya dikali. Sama halnya dengan penjumlahan dan perkalian tadi, kombinasi dan permutasi adalah sebuah operasi bilangan. Kombinasi bahasa Inggrisnya jadi dilambangkan dengan huruf C. Sedangkan permutasi bahasa Inggrisnya maka dilambangkan dengan huruf P. Jadi misalnya aku punya NCR sama seperti tadi, tapi bukan tambah atau kali lagi, tapi yang ini tuh kombinasi. Maka dibacanya N kombinasi R. Dan kalau aku punya NPR, maka dibacanya N permutasi R. Jadi kalian harus pahamin dulu bahwa kombinasi dan permutasi itu adalah sebuah operasi bilangan. Sebelum kita membahas perbedaan kombinasi dan permutasi, yuk kita cari tahu dulu apa sih persamaan dari kombinasi dan permutasi. Jadi persamaan dari kombinasi dan permutasi yaitu memiliki fungsi untuk mencari banyaknya cara pengambilan R benda dari N benda. Pada kombinasi N kombinasi R, artinya kita mengambil R benda dari N benda. Pada permutasi N permutasi R, artinya kita mengambil R benda dari N benda. Jadi fungsinya sama ya teman-teman. Sedangkan perbedaan kombinasi dan permutasi yaitu pada kombinasi tidak memperhatikan urutan pengambilan benda. Sedangkan pada permutasi kita memperhatikan urutan pengambilan benda. Jadi aku ulangin lagi ya. Pada kombinasi ketika kita mengambil sebuah benda, kita tidak memperhatikan urutan pengambilan benda tersebut. Jadi urutan pengambilan nggak ngefek. Nah, sedangkan pada permutasi ketika kita mengambil benda, urutan pengambilan itu berpengaruh atau ngefek ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba pakai angka. Misalnya 7 kombinasi 2. Nah, konteksnya di sini adalah di dalam sebuah kelas ada 7 orang siswa dan akan dipilih 2 orang siswa sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti lomba matematika. Misalnya, siswa pertama yang terpilih adalah Syarif dan siswa kedua yang terpilih adalah Ulin. Jadi Syarif dulu, baru Ulin. Dengan misalnya siswa terpilih pertama adalah Ulin dan siswa terpilih kedua adalah Syarif. Jadi Ulin dulu, baru Syarif. Kira-kira beda nggak? Jawabannya enggak ya teman-teman. Karena mau Ulin dulu atau mau Syarif dulu, tetap aja yang berangkat 2 orang. Mereka tetap sama-sama berangkat. Jadi urutan pengambilan itu nggak ngaruh di kombinasi ini. Nah, sedangkan untuk yang permutasi gimana? Misalnya 7 permutasi 2. Di dalam sebuah kelas ada 7 siswa. Lalu kita akan pilih 2 orang sebagai ketua kelas dan sebagai wakil ketua kelas. Jadi ketua kelas dulu, baru wakil ketua kelas. Kasus yang pertama, kita akan pilih Anwar terlebih dahulu, lalu kita pilih Kamal. Jadi artinya Anwar sebagai ketua kelas dan Kamal sebagai wakil ketua kelas. Sedangkan kasus yang kedua, kita akan pilih Kamal dulu, baru Anwar. Jadi ketua kelasnya adalah Kamal dan Anwar sebagai wakilnya. Kira-kira sama nggak teman-teman? Jawabannya nggak sama ya.
Sebab apa? Meskipun nama mereka sama-sama terpanggil, tapi posisi mereka berbeda. Orang yang pertama terpanggil akan menjadi ketua kelas, sedangkan orang kedua yang terpanggil akan menjadi wakil ketua kelas. Jadi urutan pengambilan itu berpengaruh atau ngefek ya teman-teman. Nah jadi nih teman-teman, ketika kita mengerjakan sebuah soal, kita harus bisa membayangkan soal tersebut. Jadi kita bisa menentukan soal tersebut menggunakan permutasi atau kombinasi ya. Jadi kayak gitu. Nah biar kita lebih paham, yuk kita ngerjakan latihan soal. Oke, dari 30 siswa akan dipilih 7 siswa sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti seminar. Ada berapa cara pemilihan? Kita tentukan dulu ini masuk ke dalam kombinasi atau permutasi. Jawabannya adalah kombinasi. Jadi 30 C5. Loh kok gitu doang? Tentu enggak ya teman-teman. Karena kita udah paham tentang kombinasi dan permutasi dasar, sekarang kita belajar tentang rumus dari kombinasi dan permutasi. Sebelum masuk ke rumus, kita harus paham yang namanya faktorial. Nah, faktorial ini adalah sebuah ekspresi yang dilambangkan dengan tanda seru. Ya, oke. Sebagai contoh, ini contohnya, ini dibacanya adalah 7 faktorial, bukan 7 ya. Contoh lagi, ini dibacanya 5 faktorial. Artinya apa sih faktorial? Misalkan 3 faktorial artinya 3 dikali 2 dikali 1. Jadi kalau aku punya n faktorial, artinya n dikali dalam kurung n dikurangi 1 faktorial dikali n dikali dalam kurung n dikurangi 2 faktorial dikali terus sampai dikali 1. Nah, kenapa sih faktorial ini penting? Karena semua rumus kombinasi dan permutasi menggunakan faktorial. Nah, sekarang yuk kita balik ke soal yang tadi. Kalau aku punya n kombinasi r, rumusnya adalah n faktorial dibagi r faktorial dalam kurung n dikurangi r faktorial. Nah, jadi jawabannya berapa? 30 kombinasi 5 sama dengan n faktorial, berarti 30 faktorial dibagi r faktorial, artinya 5 faktorial dikali dalam kurung n dikurangi r faktorial. 30 dikurangi 5 faktorial sama dengan 25 faktorial. Kak, gimana nih cara ngitungnya? 30 faktorial kan banyak, 30 kali 29 kali 28 kali 27, terus tangan aku keriting Kak. Tenang aja, pasti ada cara gampangnya teman-teman. 30 faktorial artinya 30 dikali 29 dikali 28 dikali 27 dikali 26 dikali 25 dan seterusnya sampai dikali 1. Nah, yang ini artinya apa? Artinya 25 faktorial. Jadi aku ubah menjadi 25 faktorial ya. Nah, yang bisa dibagi kalian bagi dulu deh biar lebih sederhana. Sehingga hasilnya adalah 142.506. Nah, itu tadi untuk contoh kombinasi. Nah, sekarang yang permutasi bagaimana? Yuk kita lihat contoh yang kedua. Dari digit satuan 0, 1, 2, sampai 9 akan dipilih 4 digit berbeda untuk membentuk pin. Tentukan ada berapa banyak cara. Ini soal permutasi atau kombinasi. Yuk kita jawab dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Permutasi. Karena di sini urutan mempengaruhi. Misalkan aja nih, 4 digit yang terambil adalah 0, 1, 2, dan 3. Terus misalnya aku urutan ngambilnya itu 0, 1, 2, 3 dengan 0, 3, 2, 1. Kira-kira sama nggak? Nggak sama ya. Karena jelas itu akan membentuk suatu pin yang berbeda juga. Jadi ini masuk ke dalam permutasi karena urutannya ngefek.
Dari 10 ya, 0 sampai 9 itu ada 10 angka. Kita akan ambil 4 digit untuk pin dengan memperhatikan urutan. Jadi artinya 10 permutasi 4. Sekarang kita lihat rumus dari permutasi. Misalkan aku punya n permutasi r, rumusnya yaitu n faktorial dibagi dalam kurung n dikurangi r faktorial. Mari kita kerjakan soal yang tadi. 10 permutasi 4 sama dengan n faktorial, berarti 10 faktorial dibagi n dikurangi r faktorial, berarti 10 dikurangi 4 faktorial sama dengan 6 faktorial. 6 seperti yang tadi, 6 sampai 1, 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, kita ubah menjadi 6 faktorial. Jadi hasilnya sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Hasilnya yaitu 5040. Nah, jadi itu teman-teman cara membedakan soal yang permutasi dan soal yang kombinasi. Gimana, kalian udah paham kan? Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Segini aja video dari aku. Terima kasih dan bye, see you next time.